Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Afrizal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai keseimbangan model ISLM. Model ISLM adalah salah satu model fundamental dalam ekonomi makro konvensional yang menggambarkan keseimbangan antara dua pasar utama, pasar barang dan pasar uang. Dalam ekonomi Islam, model ini dimodifikasi dan diadaptasi untuk menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, terutama penghilangan suku bunga atau riba. Baik, selanjutnya itu adalah kurva investment saving. Secara umum, baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam, adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara tingkat imbal hasil atau variabel terkait lainnya dengan tingkat pendapatan nasional output atau simbol Y, di mana pasar barang dan jasa berada dalam kondisi keseimbangan. Keseimbangan pasar barang tercapai ketika permintaan agregat demand sama dengan total penawaran output atau investasi dengan simbol I sama dengan tabungan atau simbol S. Baik, selanjutnya adalah kurva LM dalam ekonomi Islam. Kurva LM secara umum menggambarkan keseimbangan di pasar uang moneter. Kurva ini menunjukkan kombinasi antara variabel tingkat imbal hasil atau profit dengan tingkat pendapatan nasional output atau simbol Y, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang atau money supply. Secara matematis, keseimbangan pasar uang tercapai ketika permintaan uang MD sama dengan penawaran uang MS. Keseimbangan ISLM adalah kondisi dalam perekonomian di mana pasar barang dan jasa dipresentasikan oleh kurva investment saving dan pasar uang dipresentasikan oleh kurva LM. Berada dalam kondisi seimbang secara simultan, titik keseimbangan ini dicapai pada tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga tertentu, di mana kurva IS dan kurva LM saling berpotongan. Yang pertama itu kurva IS, investment saving. Definisinya itu tempat kedudukan titik-titik kombinasi antara tingkat suku bunga I dan tingkat pendapatan nasional dengan simbol Y, yang membuat investasi dengan simbol I sama dengan tabungan dengan simbol S. Dalam model sederhana atau permintaan agregat sama dengan penawaran agregat secara lebih luas. Yang kedua adalah kurva LM atau bisa disebut preferensi likuiditas penawaran uang, menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Definisi tempat kedudukan titik kombinasi antara tingkat suku bunga I dan tingkat pendapatan nasional Y, yang membuat permintaan uang preferensi likuiditas dengan simbol L sama dengan penawaran uang dengan simbol M. Nah, selanjutnya implikasi untuk kebijakan ekonomi. Implikasi untuk kebijakan ekonomi adalah dampak konsekuensi atau pengaruh yang timbul dari penerapan suatu kebijakan ekonomi terhadap kondisi perekonomian. Artinya, ketika pemerintah membuat dan menjalankan kebijakan ekonomi, misalnya kebijakan fiskal, moneter, atau perdagangan, akan muncul berbagai akibat yang bisa bersifat positif maupun negatif bagi masyarakat dan perekonomian secara luas. Contoh implikasi kebijakan ekonomi: yang pertama, kebijakan kenaikan pajak; kedua, kebijakan subsidi BBM; dan yang ketiga itu kebijakan suku bunga rendah. Selanjutnya, kesimpulan, model bunga keseimbangan makroekonomi Islam syariah menggambarkan bagaimana keseimbangan perekonomian tercapai melalui interaksi antara sektor real dan sektor moneter yang berlandaskan prinsip syariah. Berbeda dengan model konvensional, mekanisme keseimbangan dalam ekonomi Islam tidak didasarkan pada suku bunga, melainkan sistem bagi hasil, keadilan, dan aktivitas ekonomi yang produktif.